Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi channel Bung Fauza Ulfa ya. Nah, di video saya kali ini saya ingin membuat Q&A mengenai pendaftaran Shopee Affiliate. Jadi semua pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pendaftaran Shopee Affiliate udah saya rangkum semua di sini dan udah saya jawab juga ya seputaran mengenai pendaftaran Shopee Affiliate. Jadi buat kalian yang masih bingung atau Anda kendala nih mengenai pendaftaran Shopee Affiliate, kalian bisa nonton video ini ya. Jangan pernah kalian skip video dan jangan lupa juga untuk selalu subscribe channel YouTube ini, oke? Nah, langsung aja kita masuk ke dalam Q&A-nya. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang sering banget kalian tanyakan, pertanyaan mengenai pendaftaran Shopee Affiliate. Langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Apakah saat daftar Shopee Affiliate itu ada minimal followers? Nah, untuk daftar Shopee Affiliate itu gak ada ya, gak ada minimal followers. Jadi kalau misalkan followers kalian cuma 1 pun, kalian masih bisa daftar Shopee Affiliate ya. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, apakah daftar Shopee Affiliate itu pakai modal? Nah, untuk daftar Shopee Affiliate itu sama sekali nggak pakai modal ya. Jadi kalian tuh hanya ngisi formulir aja, ngisi formulir pendaftaran Shopee Affiliate secara benar atau mengisi formulirnya tuh dengan benar ya. Next, pertanyaan berikutnya, jika ingin daftar Shopee Affiliate, Shopee yang didaftarkan tuh Shopee penjual atau Shopee pembeli? Nah, kalau kalian ingin daftar Shopee Affiliate itu kalian tuh Shopee yang didaftarkan adalah Shopee pembeli ya, atau Shopee yang biasa kalian gunain untuk berbelanja. Jadi bukan Shopee yang untuk jualan atau bukan akun penjual. Next, ke pertanyaan berikutnya, jika belum punya KTP apakah bisa mendaftar Shopee Affiliate? Nah, buat kalian yang masih di bawah umur yang belum punya KTP, nah kalian bisa menggunakan KTP orang tua kalian ya. Jadi buat kalian yang masih di bawah umur masih tetap bisa mendaftar Shopee Affiliate dengan menggunakan KTP orang tua. Jadi pada saat kalian isi formulir pendaftaran, data diri yang ditulis itu adalah data diri yang di KTP atau KTP orang tua kalian. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, jika tidak lolos saat daftar Shopee Affiliate apakah bisa mendaftar kembali? Nah, kalau kalian nggak lolos pada saat daftar Shopee Affiliate, kalian tuh bisa ya, bisa mendaftar kembali. Jadi kalau misalkan kalian daftar sekali terus nggak lolos, terus daftar lagi nggak lolos lagi, daftar lagi nggak lolos lagi, daftar lagi sampai 7 kali bahkan 10 kali nggak lolos, nah kalian tetap ya bisa mendaftar kembali Shopee Affiliate. Next, pertanyaan berikutnya, saat isi formulir pendaftaran kok tombol kirimnya tuh nggak aktif? Nah, kalian harus tahu nih kenapa tombol kirimnya tuh nggak aktif, karena ada 2 alasan tombol kirimnya tuh nggak aktif. Yang pertama, karena ada kolom yang belum diisi. Jadi kalian pastiin dulu nih kira-kira ada nggak kolom yang belum diisi. Kalau misalnya belum diisi, kalian tuh wajib untuk isi dulu ya. Atau ada nggak nih kolom yang belum kalian checklist. Jadi kalau ada kolom yang belum kalian checklist, kalian harus checklist dulu. Dan alasan yang kedua, karena link media sosial tuh nggak sesuai dengan formatnya. Jadi pastikan pada saat kalian memasukkan link media sosial, kalian tuh harus sesuaikan dengan formatnya ya. Pertanyaan berikutnya, sudah daftar dan disuruh menunggu 3 hari kerja tetapi sudah lebih dari 3 hari belum mendapatkan balasan diterima atau ditolaknya pendaftaran Shopee Affiliate. Nah, kalian harus tahu dulu nih 3 hari kerja yang dimaksud itu adalah nggak termasuk ya, nggak termasuk Sabtu dan Minggu. Jadi kalau misalnya kalian daftar hari Jumat, 3 hari itu dihitungnya dari hari Senin, Selasa, Rabu. Nah, itu 3 hari. Jadi Sabtu Minggu gak dihitung. Dan kalau belum dapat balasan, coba kalian cek aplikasi Shopee kalian. Kalau sudah ada fitur menu Shopee Affiliate ya berarti tuh kalian udah lolos pendaftaran. Dan kenapa lama mendapatkan balasan diterima atau ditolak ya, itu karena pada saat kalian mendaftar banyak orang yang mendaftar ya. Jadi kalian tuh masuk ke dalam antrian panjang. Lanjut pertanyaan berikutnya, di aplikasi Shopee itu udah ada menu Shopee Affiliate-nya tapi kok nggak terima email lolos atau tidaknya. Nah, kalian harus pastiin dulu nih 3 tanda lolos Shopee Affiliate meskipun nggak dapat notif email. Yang pertama, udah muncul menu Shopee Affiliate pada aplikasi Shopee kalian. Yang kedua, sudah terdapat ID Affiliate. Nah, caranya tuh untuk cek ID Affiliate, kalian tinggal buka menu Shopee Affiliate lalu klik akun dan ada di paling atas itu ada ID Affiliate-nya. Dan yang ketiga,
ya, saat kalian copy link produk, linknya tuh akan berupa https://shope.ee, bukan lagi ya seperti ini ya. Jadi pastiin dulu nih 3 tanda lolos Shopee Affiliate ini udah kalian miliki atau belum. Kalau misalkan ketiga ini udah kalian miliki, itu tanda itu kalian udah lolos ya, lolos pendaftaran Shopee Affiliate. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, kenapa sih saat daftar Shopee Affiliate, saat verifikasi email, kode verifikasinya tuh lama banget dikirimnya, bahkan kode verifikasinya tuh nggak muncul-muncul. Nah, kalian pastiin dulu nih pada saat daftar Shopee Affiliate, pastiin sinyalnya tuh oke. Karena biasanya kode verifikasi lama dikirimnya itu karena bermasalah dengan sinyal. Dan kenapa kode verifikasinya tuh nggak muncul-muncul, itu biasanya email yang didaftarkan salah atau email yang tidak aktif. Jadi pastikan email yang kalian daftarkan email yang aktif ya, supaya kode verifikasi itu muncul pada saat kalian daftar Shopee Affiliate. Next, kenapa saat daftar kode timnya tuh nggak bisa, malah kadang ada tulisan kode timnya tuh sudah kadaluarsa. Nah, kode tim terdetek kadaluarsa itu biasanya karena sebelumnya tuh kalian udah mencoba mendaftar menggunakan kode tim yang lain, sehingga affiliate tuh sudah terhubung sama kode tim yang lain. Jadi baiknya saat ingin daftar, kalian tuh bisa menggunakan akun Shopee yang lain ya, dan kalian bisa masukin kode tim yang udah tertera pada description box saya. Oke? Lanjut, kenapa saat mendaftar lalu ditolak dengan alasan link media sosial tuh nggak ditemukan. Nah, kalian pada saat kalian daftar pastikan ya saat pendaftar tuh link medsosnya atau link media sosial tuh udah sesuai dengan formatnya. Misal media sosial Instagram yang kalian daftarkan, maka formatnya itu https://www.instagram.com/username IG kalian. Begitu juga kalau misalkan TikTok yang mau kalian masukin, berarti https://www.tiktok.com/username TikTok kalian. Jadi harus sesuaikan sama formatnya ya, format link media sosialnya. Next, ke pertanyaan berikutnya, kenapa saat mendaftar lalu ditolak dengan alasan media sosial tuh gak aktif? Nah, kalian harus pastikan dulu nih saat mendaftar media sosial yang kalian daftarkan, media sosial yang aktif digunakan ya, minimal tuh ada postingan-postingan terbaru agar saat dicek oleh tim Shopee, media sosial kalian tuh terdetek aktif. Lanjut ke pertanyaan berikutnya, saat awal daftar followers masih di bawah 2000 dan sudah terdaftar menjadi Shopee Affiliate. Nah, jika ingin meningkatkan menjadi Shopee Influencer, apakah harus daftar kembali atau sudah update otomatis menjadi Shopee Influencer? Karena pada saat daftar awal itu masih di bawah 2000. Nah, sekarang udah di atas 2000 nih, pengen menjadi Shopee Influencer. Nah, untuk menjadi Shopee Affiliate Influencer, kalian tuh harus mendaftar kembali ya, karena nggak terupdate otomatis. Jadi kalau misalnya kalian mau jadi Shopee Influencer atau Shopee Affiliate Influencer, kalian tuh wajib daftar kembali. Nah, jadi itu ya beberapa Q&A atau tanya jawab yang sering banget kalian tanyain mengenai pendaftaran Shopee Affiliate. Jadi buat kalian yang mau daftar Shopee Affiliate atau buat kalian yang sedang menunggu proses pendaftaran Shopee Affiliate, semoga kalian berhasil ya pendaftaran Shopee Affiliate-nya. Oke?